أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Sadaqallahul azim. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatan dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya Engkau Maha melihat keadaan kami." Dia Allah berfirman, "Sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa, dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat 20 namanya surat Toha. Ayatnya 25 sampai ayat 39. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah kami berada di Dusun Dondong, Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah dengan izin Allah kemarin hari Sabtu dan Ahad, tepatnya tanggal 13-14 April 2024 Miladiyah 1445 Hijriah, kami beserta keluarga besar kami, keluarga besar Bapak Yai Ali Sururi, Ibu Mardiyah, dengan keluarga besar Pak D. Ahmad, keluarga besar Pak D. Kholis, dan juga Mas Agus, Mas Imron, beserta anak kami Mas Hakim dan keluarga. Kemarin alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya, kami bisa bersilaturahim ke Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngerit, Celuwak, Jawa Tengah. Di sana ada leluhur kami yang mulia, Mbah Yai Sulaiman, Mbah Nyai Rukilah, Mbah Nyai Ngatini, dan juga Lek Yai Muhdi, dan juga Lek Yai Solihuddin yang berada di Makbaroh Mulia di Dusun Gerit, beserta keluarga besar Bani Idris. Jadi alhamdulillah kemarin kami sempat sholat di musola Bani Idris yang ada di Dusun Gerit, dan ini semuanya adalah kisah-kisah yang indah yang telah dicontohkan uswah kita, yaitu Bapak Yai Ali Sururi. Sehingga sepanjang perjalanan kami, tentunya yang namanya bepergian itu semuanya membutuhkan persiapan dan persiapan yang matang. Sehingga dengan persiapan itu alhamdulillah kami merasakan betapa nikmatnya yang namanya persiapan itu. Sehingga dengan membawa makanan, minuman, dan jajan dan lain sebagainya, di tengah perjalanan, di dekat ada pantai yang indah, ada rawa-rawa yang indah, di situ terlihat ada pegunungannya, ada danau yang jernih airnya yang ditumbuhi oleh tetumbuhan pepohonan nan hijau ranau indah dengan semilir angin yang menyejukkan. Pagi itu kami beserta keluarga alhamdulillah mampu untuk
bersama-sama menikmati kebersamaan itu. Oleh karena itu kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemesraan itu tidak cepat berakhir dan bisa bersambung terus, sehingga kami beserta istri dan anak-anak kami serta mas-mas kami, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa makan dan minum yang senantiasa kami panjatkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Jadi makanan dan minuman yang kita peroleh dengan cara bekerja yang baik, dengan bekerja yang halal, itu nantinya akan menjadi sebuah energi positif, di mana kita dengan keluarga besar kita akan dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta benda yang kita kumpulkan itu bisa sebagai alat untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan hikmah silaturahmi yang kami laksanakan beserta keluarga besar kami, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki yang mulia pribadi keluarga besar kami dan juga seluruh keluarga besar yang kami singgahi, yang kami datangi. Mudah-mudahan dengan doa-doa kami dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sedang merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah mendapatkan rizki yang mulia. Mudah-mudahan cukup untuk mendapatkan kecukupan sandang, pangan, papan, dan pengakuan menjadi seorang keluarga besar yang soleh dan solihah. Itulah doa-doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami mudah-mudahan dengan hikmah silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya, wabil khusus keluarga besar di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, ada Dukuh Dondong, ada Dukuh Pilang, ada Samberanetan, ada Candi, ada Kepoh, ada Nglarangan Tengah, tempat kami dilahirkan, tempat bumi Buya HSS, yaitu Bapak Umi Haji Sunawar dan juga Ibu Sofiatun, tempat kami dilahirkan. Oleh karena itu, pesan yang sangat indah dari kedua orang tua kami, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya ini selamat waktu kita lahir dan selamat waktu kita ini wafat, dan selamat pula waktu kita nanti dibangkitkan dari alam kubur kita. Oleh karena itu, banyak-banyaklah membaca ya salam, ya salam, ya salam, salimna wal muslimin. Termasuk doa setelah sholat kita, Allahumma
Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kalau kita ini dilahirkan melalui perantaraan ayah dan ibunda kita dalam keadaan fitri, maka tentunya fitri ini harus kita jaga saat kita hasanah di dunia ini. Jadi kalau kita mendapatkan hasanah di dunia ini, maka itulah sebagai awal untuk memperoleh hasanah di barzah. Dan hasanah di barzah itu sebagai alat kita untuk memperoleh hasanah di akhirat. Dan hasanah di akhirat itulah sebagai alat untuk masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu, perjalanan yang suci dan mulia ini hendaknya senantiasa untuk dipelajari dan juga dikaji, diambil hikmahnya untuk dilakukan pada diri kita sendiri dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan di Idul Fitri ini kita kembali fitri lagi seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan oleh ayah ibundanya, atau seperti orang-orang yang berbahagia pada saat datangnya bulan Syawal. Kita lihat fenomena di sana dan di sini berlalu lalang lalu lintas dengan melihat mobil-mobil yang indah-indah. Ada mobil yang sedang, ada mobil yang biasa, semuanya berjalan dengan rapi dan tertib. Dengan kita lihat para penumpangnya berpakaian baru, ada yang berpakaian yang lama, dan pernak-pernik lebaran ini menggambarkan betapa indahnya pada saat di mahsyar nanti, pada saat di barzah nanti, pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada jalan panjang yang namanya Shirathul Mustaqim. Tentunya mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin muslimat yang beriman takwa, mudah-mudahan bisa melewati Shirathul Mustaqim, jembatan antara neraka dan surga itu. Mudah-mudahan kita bighairi hisab, atau dengan cara yang cepat, dan mudah-mudahan dengan cara yang selamat, sehingga kita bisa berkumpul dengan ayah ibunda kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan keluarga besar kita. Dan kesemuanya itu bisa dilihat di dalam Al-Quranul Karim 114 surat, 6.236 ayat yang senantiasa kita khatamkan, senantiasa kita tadabburi, sehingga dari hikmah Al-Quran ini dapat menumbuh kembangkan iman dan takwa kita. Ada yang namanya asimki. Apakah itu? Yaitu akidah, syariah, ibadah, muamalah, kisah-kisah, dan ilmu. Sehingga dengan bertadarus Al-Quran, kita mampu untuk mengejawantahkan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lihat di surat Toha ayat 25 dan 26.
Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menghadap dan menemui Fir'aun adalah merupakan tugas yang sangat berat. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihi salam berdoa dan memohon kepada Allah untuk dilapangkan dadanya dan dikuatkan mentalnya ketika ia berhadapan dengan Fir'aun. Jadi betapa beratnya kalau kita sedang berdakwah untuk menghadapi keluarga besar kita. Ya, ada yang namanya ayah ibu, ada yang namanya ayah ibu mertua, dan keluarga besar kita. Tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan dada kita. Jadi kalau dadanya itu lapang dan mentalnya itu kuat, maka tentunya kita, istilahnya orang Jawa itu jembar dodone, jadi mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain dan mudah pula untuk meminta maaf bila kita sedang salah kepada mereka. Oleh karena itu di acara Idul Fitri ini sangat penting untuk kita berlapang dada, meminta maaf dan memaafkan kesalahan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Haruna." Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku. Surat Asy-Syu'ara ayat 13. Jadi Nabi Musa alaihi salam yang pada waktu kecilnya pernah memakan api yang dihidangkan oleh Fir'aun untuk menguji bahwa Nabi Musa alaihi salam kecil ini pada waktu digendong sama Fir'aun, kemudian dia menarik jenggotnya yang akhirnya jenggotnya Fir'aun itu coplok, yang akhirnya Fir'aun marah dan dirayulah oleh Ibu Asiyah, istrinya Fir'aun, bahwa bayi Musa alaihissalam ini adalah anak yang kecil, belum tahu apa-apa, sehingga dihidangkan roti dan api. Beliau memilih api sehingga lidahnya itu keluh, jadi sulit untuk mengungkapkan sebuah kata-kata. Dan akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar didampingi adiknya yang namanya Nabi Harun alaihi salam. Jadi kita hikmahnya di antara keluarga besar kita ada kakak, ada adik, semuanya ini bisa berkolaborasi di dalam dakwah, saling kita menghormati antara yang tua dan yang muda menghormati yang tua, dan yang tua mengasih sayangi yang muda. Inilah pemandangan yang sangat indah yang kami saksikan pada saat kami berada di tempat kelahiran kami, beranjang sana bersilaturahim, yang akhirnya kami menemukan hikmah ini untuk kami ramu dalam sebuah dakwah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Di samping itu, ia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusannya, terutama dalam menyampaikan berita kerasulannya kepada Fir'aun,
serta diberi kekuatan yang cukup untuk dapat menyebarkan agama dan memperbaiki keadaan umat, sebab tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihi salam tidak akan mampu untuk berbuat sesuatu. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai petani, kita sebagai pedagang, kita sebagai politikus dan lain sebagainya, ini semuanya membutuhkan sebuah kekuatan. Lah, kekuatan itu adalah iman dan takwa yang sudah kita ikuti pelatihan iman dan takwa selama 1 bulan penuh pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Ramadan telah meninggalkan kita, dan pesan Ramadan kepada kita, jagalah iman dan takwa untuk kita lebih baik. Jadi bulan peningkatan itu namanya Syawal. Sehingga kalau meningkat, ini akan merasakan betapa indahnya 11 bulan setelah Ramadan, dan kita akan bertemu lagi di Ramadan yang akan datang 1446 Hijriah 2025 Miladiyah. Jadi ini yang harus kita jaga puasa ini, sholat malamnya, sholat duhanya, dan sholat wajibnya, serta sholat rawatibnya, sholat taubat, sholat subutul iman, sholat awabin, sholat tahajud, sholat witir, dan juga jangan sampai ditinggalkan. Karena ini merupakan sebuah kekuatan yang akan dapat membantu pada saat kita ini berdakwah untuk menyebarkan agama Allah ini, sehingga diri kita menjadi baik, keluarga kita menjadi baik, dan umat menjadi baik. Dan ini semuanya tidak dapat kita lakukan dengan sendiri, karena kita ini adalah hamba Allah. Jadi seorang hamba itu tidak punya kekuatan daya sedikit pun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin, itu butuh sifat yang mulia. Si adalah sidik, fa adalah fatonah, a adalah amanah, dan t adalah tablik. Ini mari kita mohonkan kepada Allah agar sifat mulia ini ada dalam diri kita, sehingga kita sebagai apapun, kita akan menjadi orang yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, Ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, wabil khusus ayah ibunda kami, juga Bapak Yai Ali Sururi, keluarga besar Mbah Yai Sulaiman di Jawa Tengah, dan seluruh para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sudah wafat, wabil khusus juga sahabat-sahabat kami yang sudah wafat, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya,
seluruh ustadz-ustadzahnya, seluruh siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.